Kaum Melayu Malaysia memang benar-benar krisis identitas, krisis jati diri, dan krisis budaya. Dan mereka sampai kapanpun tidak akan bisa keluar dari bayang-bayang Indonesia. Bahkan mungkin 10 atau 20 tahun lagi mereka akan ditelan mentah-mentah bahasa Indonesia dan budaya modern Indonesia. Bahkan mungkin akan jadi Indonesia mini. Tapi memang realitasnya begitu, budaya yang populer dan besar akan dengan mudah mempengaruhi budaya yang lebih kecil. Walaupun sombong dan sering menghina Indonesia, mereka tetap saja bergantung pada bangsa Indonesia. Bahkan sekelas tenaga kerja, mereka masih bergantung pada Indonesia. Karena jelas mereka takut dengan pekerja asing yang invasif, seperti dari Bangladesh, India dan pekerja asing di luar Asia Tenggara. Jika mereka memakai pekerja dari Indonesia, jelas pekerja Indonesia tidak invasif. Mereka tahu rakyat Indonesia sangat mencintai negaranya. Orang Indonesia menganggap bekerja di luar negeri itu hanya awal sebuah perjalanan dan akan pulang jika sudah merasa bosan dan cukup. Bahkan orang Indonesia yang sudah jadi pemimpin di perusahaan besar, balik Indonesia. Jadi kaum Melayu Malaysia ini mimin ibaratkan orang tua yang pikun, mereka kebingungan asal-usul mereka dari mana. Mereka merendahkan pekerjaan orang Indonesia di Malaysia, padahal para pendahulu mereka sebagian besar imigran dari Indonesia. Cuman karena keangkuhan dan kesombongan, mereka malu mengakui berasal dari Indonesia, karena Indonesia merupakan bangsa yang besar, sedangkan kaum Melayu Malaysia sebagian besar hanyalah diaspora dari Indonesia. Mereka ingin menjadi bangsa yang besar dan hebat, tapi tidak berani melawan penjajah. Sultan-sultan mereka pun berlindung pada kerajaan Inggris. Gimana mau jadi bangsa besar dan hebat? Karakter mereka saja karakter pecundang. Kebingungan kaum Melayu Malaysia terlihat saat mereka kebingungan ingin jadi bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Tapi jika ingin jadi bangsa Melayu, artinya mereka tidak menganggap kaum Cina, India, Sabah, dan Sarawak. Kalau tidak dianggap untuk apa orang-orang Cina, India, Sabah, dan Sarawak mengatakan kalau mereka Malaysia. Kaum Melayu Malaysia merasa paling istimewa, sedangkan Sabah dan Sarawak hanya sebagai bangsa kelas 2. Kenapa Sabah dan Sarawak dianggap bangsa kelas 2 oleh kaum Melayu? Karena yang bergiliran menjadi Raja Malaysia hanyalah 9 raja dari negeri-negeri Melayu di Semenanjung, sedangkan Sabah dan Sarawak tidak dilibatkan. Artinya Sabah dan Sarawak hanyalah bangsa kelas 2 di Malaysia, sama seperti kaum Cina dan India. Bahkan lebih parahnya lagi kemiskinan di Sabah dan Sarawak sangatlah tinggi, berbanding terbalik dengan Semenanjung. Jadi Mimin punya informasi lucu. Baru-baru ini Mimin membaca berita bahwa Malaysia menetapkan Hari Batik Malaysia. Jadi ini yang lucu menurut Mimin, mereka menetapkan tanggal Hari Batik Malaysia itu dari mana? Sedangkan UNESCO sudah menetapkan bahwa batik adalah warisan budaya tak benda dari Indonesia. Jadi Indonesia menetapkan Hari Batik Indonesia berdasarkan tanggal dan bulan penetapan saat batik diakui oleh UNESCO. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa mereka punya batik sendiri, tapi kenyataannya batik Indonesia yang diekspor di Malaysia. Walaupun mereka punya industri batik sendiri, tapi kalah saing dengan kualitas dan harga batik Indonesia. Kualitas dan harga batik Indonesia tentu jauh lebih baik dan lebih murah, jadi itulah hebatnya orang Indonesia. Orang Malaysia yang membangga-banggakan batik, pengusaha Indonesia yang sukses mengeruk keuntungan dari rakyat Malaysia. Jadi kesimpulan dari narasi ini, Malaysia sampai kapanpun tetap akan berada di bawah kaki Indonesia. Mereka tidak akan bisa lebih hebat dari Indonesia, jika mereka masih punya penyakit waham.